Selamat pagi adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Cia Laura dan Lausuyani dalam ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Wah, Lause. Seneng banget deh akhirnya nggak kerasa sekarang udah 2021 dong. Iya beneran, cepet banget ya Cek Laura. Cepet Pol. Oh. Udah banyak banget ya Lause yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Iya banyak banget peristiwa yang terjadi tahun 2020. Ada yang menyenangkan tapi juga ada yang ya kurang menyenangkan gitu loh Lause. Iya sih, tapi satu hal yang perlu kita ingat, kita bisa melalui tahun 2020 dengan baik, itu hanya karena penyertaan Tuhan saja. Benar banget Lause. Yuk adik-adik di rumah, kita awali tahun ibadah tahun baru ini dengan mengingat penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita mau renungkan dengan menyanyikan All the Way My Savior Leads Me. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Having peace, divinest comfort, is by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus do it all things well. For I know whate'er befall me, Jesus do it all things well. All the way my Savior leads me, all the fullness of His grace, perfect rest to me is promised in my Father's blessed embrace. When my spirit caught immortal wings its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Adik-adik, dari lagu ini kita tahu betapa baiknya Tuhan dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita bersyukur di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada hari-hari pada tahun 2020. Di mana Tuhan Kau masih memberikan kami kesehatan, masih boleh bersekolah dan berkumpul bersama keluarga kami. Semuanya hanya karena anugerah dan pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan selalu mengucap syukur dan selalu mengingat kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah memasuki tahun yang baru, kita harus patut bersyukur dan kita harus lebih bersukacita. Bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Yuk kita mau dengan semangat kita menyanyikan pujian bersyukur dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
tahun 2021. Jadi tandanya kita akan bebas dari corona dan aku bisa jalan-jalan sama teman-temanku yang pun akhirnya asik banget. Emang mau ngapain kamu? Nih ya, Hmm. aku udah bikin list. Aku bakal pergi ke mall setiap Sabtu Minggu, setiap minggu. Terus aku bakal pergi keluar kota, keluar negeri sama teman-teman sama keluarga. Terserah deh, pokoknya asik banget deh pokoknya. Aku udah gak sabar banget. Betul sih Laura, tahun baru harapan baru. Tapi yang dipikirin jangan cuma senang-senang dong. Ciani merusak harapanku deh. Bukan merusak harapan. Maksudnya gini loh Laura, kita tuh boleh jalan-jalan dan punya rencana. Ya toh, ini itu seneng-seneng boleh lah. Tapi kita harus mengutamakan Tuhan dan membawa semua rencananya kepada Tuhan. Tanya ke Tuhan apakah rencana kita sudah sesuai kehendak Tuhan. Kita loh. Hah? Saya tanya, ngapain kita tanya ke Tuhan? Kalau misalnya kita mau pergi ya udah pergi aja. Ngapain kita harus tanya-tanya ke Tuhan, izin-izin ke Tuhan buat apa? Gini loh Laura, coba kamu pikir deh. Menurutmu apa yang akan terjadi kalau sebuah ranting dipatahkan dari pohonnya? Ayo coba jawab. Ya gampang dong C. Ya lama-lama ranting itu bakal kering lah C. Kan terpisah dari pohonnya. Tepat sekali. Sebab itulah kita kalau terpisah dari Tuhan, seperti itulah. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Gitu loh Laura. Oh gitu Taje. Ya karena firman Tuhan sendiri berkata, jikalau kita di luar Tuhan, kita itu nggak dapat melakukan apa-apa. Oh gitu. Ya benar juga ya C. Itu di Yohanes 15 ayat 5 kan C? Benar banget, emang kita tuh manusia yang sangat terbatas. Kita perlu Tuhan dalam segala hal yang kita lakuin. Pinter adikku ini. Oke. Adik-adik, kita memang perlu Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalian tahu kenapa? Karena kekuatan, ketenangan, dan harapan semuanya hanya ada di dalam Tuhan kita. Betul sekali Cia Laura. Biarlah setiap kita mau terus berjalan bersama Tuhan dan dibentuk olehnya. Menjadi bejana kemuliaannya. Yuk bersama-sama kita memujikan lagu Bejanamu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Hanya
tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Okay, good morning everybody, and as always it is good to be here with you this morning. And di sini Lause Krishna akan membagikan firman Tuhan di awal tahun 2021 ini. Well, tahun yang sangat menyenangkan karena ada banyak pertanyaan mungkin, apa tahun ini kita bisa sekolah, apa tahun ini segala sesuatu akan kembali membaik, apa tahun ini vaksinnya akan berguna. Well, tahunnya akan menyenangkan, tapi lebih penting daripada itu, biasanya every year we always make our goal, right? Setiap tahun kita biasanya punya rencana-rencana yang ingin kita lakukan. Contohnya kalau di sekolah, biasanya kita diminta menulis di kertas gitu ya. Lalu kemudian setelah ditulis, kita tempel di tembok atau kita tempel di agenda, sehingga mengingatkan kita apa yang kita rencanakan. Misalnya, mau jadi murid yang terbaik, mau lebih rajin mengerjakan tugas, tidak mau terlambat datang ke sekolah, atau mungkin mau mendapatkan award tertentu di sekolah. Itu yang kita lakukan setiap tahun. Setiap tahun kita punya goal, atau mungkin personal goal if you have one. Misalnya tahun ini Instagramnya mau followersnya 5.000, atau punya YouTube misalnya tahun ini mau subscribernya 5.000, 10.000, atau mau dapat silver play button mungkin. I don't know, everybody have their goal. Or maybe if you're a gamers, ya. Oh, tahun ini goal saya, I want my Mobile Legend to be mythic ranknya, ya kan? Ya, well, semua orang punya goal, semua orang punya rencana, dan seperti biasa, karena itu our planning ya, our personal planning. Dan sometimes we don't involve other people. Karena apa ya? Ya, it's my life gitu loh. Ini hidup saya mau bikin goal apa ya terserah saya dong. Ya kan, suka-suka saya dong. Mau bikin apa, planning saya apa. Nah, yang hari ini kita akan pikirkan bersama-sama adalah bagaimana kemudian pandangan Tuhan tentang hal ini, pandangan Alkitab tentang hal ini. Apakah yang kita lakukan selama ini benar, atau apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai? Oke, kita akan bahas sama-sama, kita akan diskusikan sama-sama untuk kita memikirkan kembali apa yang harus kita lakukan. Sebelum itu, of course, kita berdoa. Right? Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan di awal tahun ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bimbing kami Tuhan, bantu kami supaya apa yang kami rencanakan, apa yang kami dengarkan pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang kami rencanakan ke depan, apa yang ingin kami lakukan dengan baik, dan tentunya kami juga melakukannya bukan sembarangan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, seperti biasa, Lause mengundang teman-teman semua buka Alkitabnya bersama-sama dengan Lause. Kalau ada Alkitab dalam bentuk fisik akan sangat baik, paper gitu ya. Kalau nggak ada, silahkan ambil gadget. Buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari Yakobus ya. Yakobus pasal yang keempat. Sudah siap? Yakobus pasal yang keempat, Lause ulangi lagi. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Sudah siap? Oke, Lause akan bacakan. Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai dengan 17. Perhatikan judulnya baik-baik. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Oke, kita baca Yakobus 4, 13 sampai 17 mengatakan seperti ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata,
hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri. Sekali lagi ya, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu yang akan menjadi diskusi kita pagi hari ini. Tapi sebelum Lause mendiskusikan ayat ini, Lause ingin membacakan lanjutannya di pasal yang kelima, karena itu menjadi penting di pasal yang kelima. Lanjutannya juga penting karena lanjutannya juga berkata seperti ini. Di pasal yang kelima ayat yang pertama dan seterusnya berkata seperti ini. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Ini kata sambung ya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Menyambung dari cerita yang tadi, yang mengatakan bahwa kita akan pergi ke suatu tempat, kita akan berbisnis, kita akan melakukan ini dan itu selama 1 tahun, kita akan mendapatkan untung. Itu ya. Di pasal yang kelima dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kira-kira seperti itu yang ada di pasal 5. Kenapa ini menjadi penting? Ini bukan tentang cuman orang mau pergi berbisnis gitu ya, lalu kemudian mendapatkan untung dan menjadi kaya. Memang itu yang disampaikan Yakobus, tetapi lebih penting lagi sebenarnya yang sedang dibicarakan sini adalah bagaimana seseorang merencanakan hidupnya. Apa yang dia rencanakan itu, apakah kita melibatkan Tuhan atau tidak? Sebenarnya idenya sangat simpel. Dari ayat bacaan yang tadi kita baca, kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan idenya, bukan? Bahwa di sini Tuhan atau Alkitab ingin mengatakan pada kita, of course kita boleh punya rencana, tetapi apakah di dalam rencana itu kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan? Atau we simply just create our goal, simply write one, simply write in the paper, simply write our personal goal and what we want to achieve this year? Is that what we do? Okay? Memang betul, sekali lagi, Yakobus sibuk atau Yakobus ingin menyampaikan tentang apa yang sudah kamu rencanakan untuk mendapatkan kekayaan, ternyata itu semua menjadi sia-sia. Tapi kalau kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang kita sudah rencanakan untuk tahun 2021 sudah melibatkan Tuhan atau tidak? Karena jika tidak, mungkin akan bernasib sama seperti orang kaya yang sedang dibicarakan di Yakobus ini, bahwa semua yang sudah kamu lakukan itu akan menjadi sia-sia. Karena tentunya sudah kita baca tadi, Yakobus berkata di pasal yang keempat bahwa kalau kamu tidak melibatkan Tuhan, maka itu semua akan sia-sia. Apa pentingnya kamu mendapatkan itu semua di dalam perencanaanmu, tetapi pada akhirnya kamu tidak melibatkan Tuhan? Karena segala sesuatu yang direncanakan di sana adalah segala sesuatu yang fana, yang tidak kekal. Ini menjadi penting untuk kita sadari, kita pikirkan ulang dengan sungguh-sungguh mengenai bagaimana kita ingin merencanakan tahun 2021. Mungkin Lause tidak ingin berkata apa yang kita rencanakan selama setahun. Mungkin coba kita pikirkan pelan-pelan dalam waktu 1 bulan ke depan mungkin. Kita mau ngapain di bulan Januari ini? Atau mungkin bulan Februari, kita mau ngapain bulan Februari? Atau mungkin kalau kalian berpikir 1 month is just too long, mister. Oke, Lause, 1 bulan itu terlalu panjang. Fine. Then think about what we want to do tomorrow. Apa yang mau kita lakukan besok? Apakah kita sudah punya rencana? Dan jika kita sudah punya rencana, apakah rencana itu di dalam perencanaan kita memikirkan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita? Atau kita hanya berpikir, oke, besok sekolah, oke, aku akan bangun pagi, sekolah, ya mungkin seperti biasa ya, rutinitas ya, bangun pagi ya berdoa, habis berdoa mandi, karena sekolahnya masih online ya, siapin gadget, siapin buku, sekolah seperti biasa, setelah selesai sekolah kerjakan PR. That's what we do every day. Ya kan? Jangan-jangan bahkan kita tidak membuat rencana, dan yang lebih parah lagi, kita tidak pernah memikirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang di Yakobus tadi masih mending, bikin rencana, mau ngapain, tapi benar tidak melibatkan Tuhan. Kalau kita bisa jadi lebih parah.
Mikir buat besok rencananya mau ngapain aja kita nggak mikir. Ya go as a flow aja lah. Sekolah, besok sekolah ya sekolah, besok kerja ya kerja, besok misalnya mau ngapain ya dilakukan aja. We never think about what we want to do, and we never think how we gonna present our plan, okay, for God's glory. Or more importantly, apakah yang kita rencanakan ini kita doakan? Apa yang kita rencanakan ini kita tanya kepada Tuhan, apakah benar rencana ini? Apakah yang saya rencanakan ini nantinya akan menjadi kebaikan? Apakah yang saya rencanakan ini nantinya akan menjadi berkat buat orang lain? Apakah yang saya rencanakan ini to the end of everything itu akan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Ya kan? Kita tidak pernah mikir sejauh itu kan. Jarang kita memikirkan itu karena ya kita pikir ya sudah ini hidup kita gitu loh. We only live once, YOLO ya kan? You only live once. Jadi ya people said that do whatever that you want to do. That's what we know and that's what people said. Itu kan yang dikatakan semua orang. Kita cuma hidup sekali dan lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Bersenang-senang, lakukan segala sesuatu yang ingin kamu lakukan. Dan ya karena hidup ini cuma sekali. Tapi kalau kita boleh berpikir dengan lebih lanjut, dengan lebih hati-hati, karena hidup kita ini cuma sekali, bukankah seharusnya kita merencanakannya dengan baik? Kita pikirkan apa yang ingin kita lakukan. Dan tentunya kita tanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebenarnya Tuhan? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar atau tidak? Dan apakah yang kita lakukan selama ini bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Simple saja diskusi atau apa yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita pagi hari ini. Lalu saya berharap kita betul-betul memikirkannya di awal tahun ini. Pikirkan apa yang ingin kita lakukan, pikirkan apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita capai di tahun ini. Dan apakah itu semua kita sudah serahkan, kita persembahkan kepada Tuhan, kita tanyakan kepada Tuhan apakah ini benar atau tidak. Oke? Dari semuanya itu tentunya kita perlu ingat kembali, perencanaan yang kita lakukan, kita tanyakan kepada Tuhan, kita pikirkan apakah itu akan menjadi baik, kita pikirkan apakah itu akan memuliakan bagi nama Tuhan. That's all what we want to discuss this morning, or that's all what Bible want to say to us this morning. And let us all pray together. Father God, we thank you for your word this morning to all of us. We hope that whatever that we plan in the future, apapun yang kita rencanakan di tahun ini, kita mau kembali ingat, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan, apakah ini menjadi baik untuk kita lakukan? Janganlah kita menjadi sombong dengan berpikir apa yang kita rencanakan itu sudah baik untuk diri kita sendiri. Apa yang kita rencanakan itu sudah bisa membawa kebanggaan. Tapi biarlah kita menyampingkan kesombongan dan kita libatkan Tuhan untuk apa yang kita rencanakan. Dan kiranya yang kita rencanakan membawa kebaikan, membawa berkat untuk orang lain, dan tentunya segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, terakhir tentunya ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita ambil dari Yakobus 4 tadi ya. Buka kembali Alkitab kita, Yakobus 4 tadi ya. Yakobus 4 ayat yang ke-15 ya. Kita baca yang ke-15. Mungkin kali ini kita akan coba ayat hafalannya agak panjang, tapi Lause berharap kita berusaha melakukannya ya. Lause juga sebenarnya cukup sulit untuk melakukan ayat hafalan, tapi Lause selalu mengingatkan, setiap kali kita melakukan ayat hafalan, jangan cuma dihafalkan, tapi pikirkan baik-baik apa sebenarnya makna dari ayat ini, supaya kita mengerti guna dari ayat ini, supaya kita mengerti fungsi dari ayat ini. Jangan cuma dihafalkan tapi kita tidak pernah mengerti apa makna ayat ini. Oke? Yakobus pasal 4 ayat 15 dan 16. Oke, langsung 15 dan 16 mengatakan seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata. Oke, atau kalau Lause boleh ganti dengan kata kita ya. Sebenarnya kita harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kita memegahkan diri dalam congkak kita, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sekali lagi ya, kita sama-sama menghafal. Kalau memang agak sulit kita baca baik-baik dalam Alkitab. Ganti kata kamu dengan kata kita, sehingga itu menjadi personal untuk kita pahami gitu ya. Sebenarnya kita harus berkata, oke, jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Oke, tetapi sekarang kita memegahkan diri dalam congkak kita. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus 4 ayat 15 dan 16. Nah, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita harus selalu plan ahead bersama Tuhan. Dan itu akan membuat kita tidak ragu dalam langkah menjalani hari ke depan dengan penuh harapan. Mari bersama-sama kita menyanyikan Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu Tuhan akan setiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dekat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan Tuhan, ku tidak akan ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kau Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Adik-adik, untuk persembahan kalian bisa masukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan oleh lose-lose kalian ya. Yuk kita mau sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bener nggak Lause? Betul Cici Laura. Dan nanti celengannya akan dikumpulkan kalau kita sudah sama-sama ibadah di gereja. Nah adik-adik, selamat memasuki tahun baru bersama Tuhan ya. Terus bersandar pada Tuhan dan setia mengikuti Tuhan. Salah satu caranya dengan selalu ikut Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.